Menurut bro, kenapa masih ada yang berpikiran bahwa sugar spike itu hoax? Ini gue kadang bingung. Oh, oke, gue mau mengeducate people bahwa lu kalau minum jus itu belum tentu sehat gitu. Ada gula di belakangnya itu. Nah, yang itu yang pengen di highlight sih sebenarnya. Kalau zaman dulu ya buah-buahnya itu kebanyakan serat, gulanya itu rendah. Tapi kan makin lama makin sekarang kita ngelihat buah-buah itu nomor satu yang dicari dari fruit breeders adalah sugar content. Ya. Karena that's not the point of NutriGrade, bukan ngasih tahu seberapa sehat, tapi seberapa buruknya. TikTok juga nadir 800.000, jadi ya, works gitu kan, virality-nya works gitu kan. Jadi jadi kayak gue lagi mikir ini dia ngebahas ini gara-gara apa gitu behind it, atau apakah viral, apakah emang nggak tahu, ataukah emang ada sugar money gitu kan. Halo teman-teman semua, balik lagi ke channel gue, Felix Zulhendri. Kita kedatangan tamu special, jadi kita bakal ngomongin sesuatu yang sangat-sangat juicy. Sebelum kita mulai, langsung aja bro, silakan perkenalkan diri dan background bro, dan kenapa bro tertarik di health and nutrition sphere. Oke, nama gue Ferdi. Sebenarnya kalau misalkan secara background studi, gue nggak ada di nutrisi sama sekali, nggak ada. Bahkan kayak olahraga pun nggak. Jadi gue emang S1-nya gue ambil di Mechanical Engineering di Nanyang Technological University Singapura. Genius. Enggak. Terus kebetulan pas lagi habis lulus, gue dapet tawaran beasiswa ke S2 MM di Prasetya Mulia. Jadi gue lanjut langsung balik ke Indonesia. Nah, habis itu dari sana, baru 7 tahun terakhir baru mulai nyemplung ke dunia health and fitness gitu. Mulai bikin konten baru tahun lalu sih. Oke. Jadi kenapa kita undang? Karena bro di Stitch. Iya. Di Stitch. Karena bro di Stitch videonya tentang ntar kita bakalan post sama Kevin soal apa Coca-Cola dan jus. Oke. Jadi kan intinya, bro bisa cerita sedikit gak tentang itu ya? Jadi sebenarnya inti utamanya waktu awal tuh gue bikin konten tentang jus. Memang gue ya mungkin dibilang ada dendam sendiri sama jus ya. Nah, makanya gue bikin konten untuk perbandingan antara jus dan Coca-Cola, bahwa dua-duanya tuh sama-sama sugary drinks. Nah, di situ gue pikir kayak gue mau mengeducate people bahwa lu kalau minum jus itu belum tentu sehat gitu. Ada gula di belakangnya itu. Nah, yang itu yang pengen di highlight sih sebenarnya. Terus akhirnya ya di stitch lah sama seorang Kevin lah ya, kita sebutnya Kevin. Ya, jadi intinya sebenarnya adalah yang bro bawa gula itu, that's the main problem kan. Dari pengalaman bro sendiri, kenapa bro sadar bahwa gula itu menjadi permasalahan? Oke. Ini gue belum pernah cerita ke mana-mana. Jadi actually sebenarnya gue udah mulai jaga pola makan, pola olahraga itu udah 7 tahun. Udah 7 tahun. Dan jadi exposure akan health, fitness, informasi itu tuh udah banyak. Dan ini baru kejadian 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu tuh berarti kan gue udah punya exposure kurang lebih sekitar 5 tahun ya. Udah jaga makan, gue udah punya pola makan yang teratur tuh lumayan lama. Jadi bahkan gue nggak perlu nimbang pun gue akan tahu berat gue di sekitar range-nya kurang lebih berapa. Nah, gue tuh ada kayak suka dengan kopi. Jadi gue suka banget sama kopi. Tapi gue minum kopi tuh bukan yang kopi yang pakai gula atau pakai susu. Bahkan gue nggak suka, karena gue suka rasa kopinya. Jadi gue selalu minum kopi hitam, ice americano, espresso gitu. Nah, pas lagi di situ gue mikir, aduh, gue kebanyakan gak ya minum kopi gitu, kafeinnya terlalu banyak gak? Karena gue kurang lebih sehari tuh sekitar 3-4 gelas sehari. 3-4 gelas sehari. Nah, terus gue kepikiran lah ya, kayak kalau misalkan gue punya jus di rumah, gue akan bisa ngeganti pas lagi gue mau minum kopi, gue minum jus. Pas lagi gue minum kopi, gue minum jus. Dan gue pikir jus kan lumayan sehat gitu kan. Apalagi gue ngambil jusnya itu jus sayur. Jus sayurnya gue itu ada cucumber, timun, terus kita ada carrot, celery stick, sama kale. Itu kita campur. Which is kalau lu rasain tuh nggak ada manis-manisnya, paling cuma dari carrot doang gitu. Terus paling ada slice of lemon gitu. Jadi gue minum itu gantiin kopi. Jadi kalau kopi paling gue dari 4 gelas sehari jadi 1 gelas sehari. Terus mungkin 3-4 gelas gue minum jus.
itu dalam 1 bulan yang gue biasanya berat 71-72an itu gue bisa reach sampai 75 within 1 month dengan makanan yang sama ya. Dengan makanan yang sama, gue udah punya yang sama tuh kurang lebih selama 3-4 tahun tuh gue udah sama terus kan, gue nggak pernah berubah. Itu gue udah bahkan nggak perlu nimbang lagi. Gue pas lagi nimbang gue udah tahu, gue udah bisa nebak lah kurang lebih timbang gue berapa. Tapi gara-gara gue minum jus berat gue 75, gue langsung tahu ini masalahnya pasti di jus. At that time gue langsung ditch jusnya, gue ganti, nggak lama gue balik lagi. Jadi what you eat itu ke-reflect langsung di timbangan lu bahkan gitu. Kurang lebih seperti itu. Makanya gue pas lagi dibilang, sekarang ya gue balik lagi minum kopi. Another 3-4 cups a day kopi lagi gitu. Much better dibandingin gue minum jus gitu. Bahkan kalau di video gue bilang jusnya jus buah gitu. Sebenarnya bahkan jus sayur pun tetap gula gitu. Ya maksudnya orang nggak sadar ya bahwa ya dari sisi tanaman, dari sisi ini gue ngomong sedikit sejarah, karena dulu gue kerja di research institute namanya New Zealand Plant and Food Research. Jadi itu khusus untuk ngembangin kayak bibit-bibit buah apple sama kiwi fruit. Kalau yang di New Zealand biasanya kemungkinan dari itu. Jadi kan kita harus ngerti sejarah dari fruit dan juga vegetable breeding ya. Jadi kan kalau zaman dulu ya buah-buahnya tuh kebanyakan serat, gulanya itu rendah. Tapi kan makin lama makin sekarang kita ngelihat buah-buah itu nomor 1 yang dicari dari fruit breeders adalah sugar content. Kan itu udah otomatis ya. Kita itu customer pasti mau beli yang manis, yang gede dan yang manis. Jadi kan udah buahnya gede, exactly, buahnya gede terus isinya gula semua. Jadi begitu kita makan ya udah otomatis sugar content itu pasti super high. Jadi bagi gue sangat-sangat tidak mengherankan kalau sebenarnya bro tadi ngelihat pengalamannya bro, begitu minum jus, apalagi jus itu kan orang nggak sadar begitu jus itu kan serat biasa dibuang ya. Kita kan memisahkan antara serat itu ampasnya dibuang. Jadi kayak naked sugar aja. Iya, naked sugar. You drinking betul literally naked sugar. Iya. Makanya gue kayak pas lagi itu gue pas lagi abis minum langsung ini pasti gara-gara jus ya. Di situ gue itu jus gue nggak beli dari luar lu ya. Gue bikin sendiri. Jadi ini juga yang biasa ada di kolom komentar tuh, komentar. Gue nggak nambahin gula, itu nggak perlu ditambahin gula. Dari itunya sendiri tuh gula udah semua. Nggak perlu tambahin gula, itu sendiri tuh bahkan udah gula. Jadi kayak gue bikin sendiri. Kadang-kadang kan kalau orang ngomong kayak gue nggak beli dari itu supermarket yang udah packingan. Bahkan menurut gue yang lu press sendiri atau orang lain pressin pun tetap sama aja gitu. Exactly. Ya. Maksudnya emang itu orang yang nggak banyak sadar bahwa emang buah dan sayur kandungan utamanya adalah untuk sebagai energi. Begitu mereka fotosintesis dan segala macam ya sugar kan. Itu sebagai cadangan makanannya mereka. Jadi yang nggak sadar adalah begitu kita jus dan segala macam yang dikira sehat, yaitu bagi gue masih lebih mending kalau seandainya itu di consume whole atau di blender, ya kan. Jadi setidaknya masih ada serat itu yang nahan supaya gula itu konsentrasinya nggak setinggi yang kita makan itu naked fruit juice. Kalau gue memang ada makan buah, tapi gue nggak terlalu banyak yang makan buah. Sama. Karena gue cuman ada 2 jenis. Jadi banyak orang yang ngerasa, gue anti buah gitu. Enggak juga, bukan karena gue anti jus jadi gue anti buah. Yes, gue makan buah, tapi nggak terlalu banyak. Gue cuma ada 2 jenis buah yang mau gue beneran makan. Which is pisang sama tomat. Tomat buah bukannya? Buah. Yeah. Gue pisang sama tomat itu yang staple fruit gue di rumah itu yang ada itu. Cuman itu pun gue nggak makan sendiri. Biasa kalau tomat ya biasa makan sama daging dan lain-lain. Ataupun kalaupun jadi yang tomat cherry mungkin bisa jadi snack gabung sama kacang paling. Tapi kalau misalkan pisang, itu pun pisang gue biasa makan either after meal atau gue makan sebelum, karena gue ada main bola. Jadi biasanya sebelum main bola kalau itu gue biasa campur sama peanut butter atau kacang, gue makannya gitu. Jadi actually gue tetap makan buah tapi not as many as yang people think. People think gitu. Kenapa menurut bro itu kalau dari yang tadi bro ngomong, gue tahu berarti bro itu tekan glycemic indexnya kan? Oh iya. Maksudnya dari yang bro ngomong, kenapa menurut bro itu penting? Gini, kalau misalkan gue kan udah ngejalanin jaga pola makan tuh udah lumayan lama ya. Jadi
dari experience yang gue jalanin, gue udah nyobain banyak banget diet. Jenis diet tuh hampir gue nyobain. Jadi kalau misalkan kenapa gue mulai itu karena gue udah coba eksperimen ke diri sendiri. Dari mulai gue vegan diet gue udah pernah nyobain, carnivore diet gue udah pernah nyobain, keto diet udah pernah nyobain, bahkan type of fasting juga udah nyobain, intermittent fasting, 1 meal a day, water fasting. Gue bahkan water fasting yang paling lama itu gue sampai 5 hari. Oh ya, yeah. Oh, wow. 5 days water fasting. Oh, wow. Jadi gue udah ngalamin banyak, dan setelah gue ngalamin ternyata type of food yang gue makan sekarang, which is gue low to no carbs diet ya, low to no carbs diet itu udah yang paling stabil, energinya paling stabil. The whole day gue nggak ada rasa lapar, gue nggak ada kalau gue makan kadang kayak pagi-pagi gitu ya kan, gue karena intermittent fasting jadi pagi gue nggak makan, pagi nggak makan. Karena gue pagi nggak makan tuh bukan karena gue nggak lapar, bukan karena gue nahan, tapi emang gue nggak lapar. Nah jadi glukosnya itu tuh memang walaupun gue nggak pernah ngecek yang, tapi gue ngerasa kayak bisa kerefleks sama drive nafsu makan sendiri sih. Drive nafsu makan gue tuh kayak literally stabil aja gitu. Kalau pas lagi mau makan karena emang udah jam makan gitu. Betul. Oh kayak ini jam makan gue, ya udah gue makan. Ini gue setuju sekali. Maksudnya kenapa gue setuju sekali sama bro soal kenaikan gula darah ya. Jadi kan lagi-lagi selalu ada dalam suatu ide, dalam suatu idea selalu ada dua sisi, pro dan con ya kan. Jadi yang con ini kan selalu bilang, glucose spike itu is no problem lah, nggak ada masalah lah dan segala macam. Tapi mereka tuh nggak tahu bahwa studi yang tunjukin bahwa glucose spike ini bermasalah, there are so many. Jauh lebih banyak gitu. Jauh lebih banyak. Jadi gue paling gampang itu gue selalu bawa ini studi-studi yang dari namanya Profesor Tim Spector dari UK. Ini dipublish di Nature Medicine. Gue pernah post ini studinya. It's very very obvious apa yang membuat kita lapar itu adalah namanya acute hypoglycemia. Artinya kalau seandainya gula darah kita di sini, ini sebelum kita makan, dia kan naik, glucose spike pasti naik, naik tinggi. Insulin kan pasti keluar banyak, dia pasti crash. Begitu dia crash di bawah baseline ini, dan biasanya dengan makanan-makanan yang tinggi dengan gula, karena glucose spike itu, inilah yang bikin kita lapar. Jadi makanya kalau kita ngelihat orang Indonesia, kita itu makan contohnya, bilang lah pagi itu bakmi atau nasi, ya kan? Itu yang pure sugar yang lu makan, jam 7, jam 8. Nanti jam 9, jam 10 udah lapar lagi. Lu harus snacknya apa? Jajanan pasar, literally sugar lagi. Jam 12-nya itu lu lapar lagi, lu makan lagi nasi padang dengan 3 gunung nasi. Lu lapar lagi jam 2, lu hajar lagi donat. Jam 3, jam 4 sampai lu sebelum tidur aja lu masih lapar. Jadi just literally because of the sugar spike. Dan itu real ya. Maksudnya itu betul-betul real. Ya itu dia. Kalau gue kan mungkin kalau kayak gue udah 7 tahun, gue tuh bahkan sekarang gue udah lupa namanya craving for sugary stuff ya. Sugary stuff tuh gue bahkan udah lupa namanya craving for that tuh udah non-existent. Jadi kayak kadang-kadang ada orang kayak gue pengen makan manis, gue nggak ada gitu. Gue bahkan bingung kayak, lo tau kan kayak Indonesia orang pada depan martabak gitu kan. Depan martabak. Terus kayak malam-malam bisa kayak jam 9, 10. Ya makan martabak pasti malam kan. Nggak mungkin pagi-pagi lo pesan martabak. Malam-malam pesan mau martabak. Hah, makan martabak? Enggak, gue nggak pengen. Gitu. Bahkan ada di depan mata gue pun gue nggak makan gitu. Bukan karena gue menahan untuk nggak makan. Karena emang nggak pengen makan. Nggak pengen. Karena gue nggak pengen gitu. It's not something yang gue mau makan gitu. Iya. That's it. Sampai at the point sekarang gue kayak ada ya namanya sugar craving gitu. Makanya yang paling bagus itu memang after you do it for a long time, hal itu tuh udah actually ngejaga makan tuh bukan ngejaga makan, itu udah kebiasaan aja. Jadi udah natural ya. Jadi bukan lagi kita itu put effort untuk jaga makan. Jadi udah otomatis kita itu nggak pengen yang begitu-begitu kan. Ya, itu udah otomatis sama. Menurut bro kenapa masih ada yang berpikiran bahwa sugar spike itu hoax? Ini gue kadang bingung. Coba maksudnya coba kita berpikir sedikit. Maksudnya bukan cuma bro yang ngomong ya, maksudnya gue sendiri berasa secara pribadi, klien-klien karena gue ngerjain coaching program juga klien-klien gue sendiri ngomong kayak begitu. It's everywhere. Jadi kenapa masih ada yang bilang bahwa itu hoax dan gak masuk akal? Itu sometimes for me it's a bit. Gue itu kalau misalkan gue mau nyambungin ke. Yes, exactly.
Boleh nih yang mungkin sekarang. Kenapa si Kevin itu hoax? Why? Gue sambungin ya nih. Gue sambungin ya. Biar ada panas. Yeah. Jadi yang gue ngomongin masalah jus terus di stitch itu gue sendiri kaget loh. Gue kaget. Disclaimer, gue sangat respect sama profesi dokter. Karena adik bro sendiri dokter. Yes, exactly. Karena adik gue sendiri tuh dokter. Dia spesialis kesehatan olahraga bahkan di UI. Yeah. Jadi informasi akan kesehatan buat gue tuh bukan sesuatu yang baru juga sebenarnya. Jadi gue pas lagi gue lihat ada yang nge-stitch video gue, kita sebut saja Kevin. Yeah. karena menurut gue ini opini pribadi ya. Karena ini juga udah pernah dibahas bahwa dokter itu kalau ngasih opini di publik, di sosial media terutama, itu tuh punya tanggung jawab sosial yang lumayan tinggi. Jadi gue nggak mau menganggap ini sebagai opini dari seorang dokter. Ngerti. Ini anggap aja opini seorang pribadi gitu. Jadi makanya gue mencoba untuk tidak menyebut kata dokter, profesinya. Jadi gue menyebut aja namanya ya. Kita sebut aja Kevin gitu. Sampai dia nge-stitch, gue sampai kayak mikir lagi, masa iya gitu. Jadi gue langsung kepikiran ada beberapa hal yang gue kepikiran. Satu, apakah memang beneran nggak tahu? Ya kan, genuinely nggak tahu, atau memang ada pemain-pemain di belakang itu yang memang untuk mencoba untuk memberikan kebingungan akan informasi gitu kan. Karena gue menyebut jus itu kan pakai suatu brand gitu. Nah, apakah brand itu ada di belakangnya? Udah nggak tahu. Nah, atau memang mau viral aja gitu. Karena kebetulan video yang konten gue itu kan lumayan banyak yang nonton lah ya. Kalau mungkin di TikTok sama di IG mungkin hampir 1 juta kalau buat dijumlahin. Kalau dia ngepost di TikTok juga nadir 800.000. Jadi works gitu kan. Virality-nya works gitu kan. Jadi kayak gue lagi mikir, ini dia ngebahas ini gara-gara apa gitu behind it, atau apakah viral, apakah emang nggak tahu, atau kalau emang ada sugar money gitu kan. Maksudnya yang gua nangkep ya, jadi kan kalau gua ngelihat Kevin, dia tuh ngambil model dari model social media itu dari yang namanya Dr. It's di UK. Itu Dr. Hoax juga sih. Exactly. Jadi dia selalu nge-stitch kan. Dia selalu nge-stitch. Jadi kan Dr. It's itu dia nge-stitch selalu video orang langsung dia jelek-jelekin dan segala macam. Ada beberapa hal yang gue gak demen. Nomor 1, dia tuh ketahuan ya. Dia tuh si Dr. It's itu ketahuan sampai sampai dikirimin surat peringatan dari Federal Trade Commission. Federal Trade Commission dari US itu, mereka tuh kirimin surat peringatan ke Dr. It's itu bahwa setiap yang dia post itu ada beberapa post itu terutama dari sisi kayak aspartame lah dan segala macam. Dia bilang aspartame itu aman dan segala macam. Ternyata dia dibayar oleh American Beverage Industry. Itu sampai dikasih peringatan loh. Karena mereka itu karena diterima duit dan nyebar informasi ya. Dan dia juga tipikal Dr. It's itu dia bilang gak apa-apa, ultra processed food is fine, yang penting lu kalori dijaga, it's all the typical BS. Jadi tapi dari satu kasus itu gue tahu bahwa maksudnya dia terima duit seperti itu. Maksudnya dia selalu nge-stitch orang yang maksudnya yang betul-betul promoting kayak healthy lifestyle, yang betul-betul lu eating real food, high protein, maksudnya lu cut semua sugary stuff dan segala macam. Jadi itu gue juga pas lagi gue disebut dokter, sebenarnya gue langsung kepikir karena gue nggak follow Kevin ya. Gue tahu lah dokter sekarang kan sering jadi stitch-stitchan gitu kan, orang kayak gue betul. Ini dokter hoax nih dokter hoax gitu. mirip gitu, kontennya mirip. Jadi kayak karena emang begitu, kayak gue ngelihat ya dia berkiblatnya ke situ. Kiblatnya ke situ. Nah, jadi yang selanjutnya tadi kita mau ngobrol juga, Bro. Maksudnya kan Bro tadi bawa satu artikel yang tentang Republik Gula. Iya. Mari kita ngobrol dulu. Maksudnya dari sisi kenapa menurut Bro itu kenapa gula itu jadi permasalahan dengan acuan yang artikel itu tadi. Sebenarnya gue juga pas lagi itu baru tahu tuh kan ada tuh di mana ya, di podcast juga ya, ada Republik Gula. Gue jadi langsung pergi, gue beli, gue pengen tahu sebenarnya isinya apa. Sebenarnya karena lumayan kick, karena
dengan harapannya kan kalau misalkan kita yang di dunia kesehatan, kalau gue disebutnya kan mungkin karena gue bukan practitioner, bukan apa, kita sebutnya health influencer promoter lah ya. Kita yang peduli dengan kesehatan lah. Ya, intinya itu kan. Pokoknya kita semua yang peduli dengan kesehatan. Itu tuh memang masalah tuh gula gitu. Jadi gue pas lagi ada berita bahwa gula ada sugar taxing, itu tuh sangat, menurut gue sangat bagus. Tapi akan lebih baik kan kalau kita dari yang concern akan gula, kita akan ngomong ke publik untuk dari sisi publiknya. Tapi kita cuma bisa rely on government untuk ngurusin dari sisi yang regulasi produknya gitu. Kita ada ngomongin apakah sugar taxing. Gue juga berharap, makanya gue waktu bring up Nutrigrade sebenarnya, which is yang sebenarnya bagus. Mungkin kalau di video kemarin, kalau yang ada di reply-nya dia, Nutrigrade nggak nunjukin seberapa sehat minumannya. Karena that's not the point of Nutrigrade, bukan ngasih tahu seberapa sehat, tapi seberapa buruknya. Betul. Yeah. Karena poinnya bukan seberapa sehatnya. Gue nggak ngebilangin kalau kita ngomongin, pokoknya intinya pemerintah Singapura itu rada goblok lah. Pemerintah Singapura itu kasih Nutrigrade ribetin aja ya. Iya, ngapain kita? Bukan gue yang ngomong ya. Sebenarnya pemerintah Singapura itu pokoknya itu udah paling bener lah. Kalau yang nonjok dikit kasih Quelix aja gitu. Kalau gue agak stay away from it gitu. Nah, maksudnya kayak tujuannya kayak kita ngomongin si siapa namanya jus sama Coca-Cola. Kalau kita ada skala 0 being neutral, 10 being good, minus 10 being bad. Mereka tuh ada di minus. Jadi kita mau ngebahas mana yang lebih bagus tuh kayaknya bukan di situ konteksnya gitu. Itu makanya yang gue mau bilang kenapa gue ngebandingin jus sama Coca-Cola, karena dua-duanya sama-sama jelek. Jadi ngomongin mana yang lebih baik tuh nggak solve the problem. Solve the problem. Dan Nutrigrade itu untuk ngomongin hal itu di minusnya itu. Minus mana sih yang lebih sedikit gitu. Mereka nggak ngomongin yang positifnya. Makanya ada D, C, B, A gitu. Jadi maksudnya ya itu sebenarnya yang jadi poin utamanya kan. Sebenarnya pas lagi dibilang Nutrigrade nggak nunjukin mana set. Ya karena emang bukan itu intinya. Bukan itu intinya. Makanya teman-teman, belajar konteks dan logic itu sangat-sangat penting. Kenapa bro bisa begitu? Karena he's mechanical engineer dan you fucking genius bro. Jadi kadang kita harus mengerti konteks suatu ide sih, ya kan? Jadi kadang-kadang emang kalau begitu kita ngelihat sesuatu itu, kadang kita hilang kita konteksnya itu apa. Nutrigrade di situ adalah dia kasih tahu seberapa banyak gula di dalam suatu produk. Itu aja intinya kan. Menurut gua kalau pernah lihat ke Superindo ya, itu udah lumayan bagus. Mereka ada nulisin sugar content di raknya, bukan di produknya. Memang akan lebih bagus kalau ada di produknya ya, tapi di raknya. Jadi menurut gue appreciate apa yang dilakukan sama Superindo, bahwa mereka untuk masukin ini gulanya 0 sampai 2 gram per 100 ml ini berapa. Jadi menurut gue itu bagus, itu mulai bagus. Dia masukin di semua di minuman kaleng gitu. Iya. Tapi kalau kita mau lebih lanjut kayak di pemerintah Singapura, itu mereka bahkan nggak cuma di minuman kaleng, minuman yang di prepare pun akan dilabelkan. Jadi mau kamu di coffee shop, mau di yang jus yang lu masukin sendiri langsung di depan mata, itu harus ada label Nutrigrade-nya gitu. Jadi that's the point gitu. Maksudnya kita sebagai health promoter bisa menjelaskan, gula jelek, tapi harus dibantu sama pemerintah untuk bilang, ini yang ada gulanya. Kita bukan membesar-besarkan gula, tapi yang ada di belakang, kan sebenarnya sugar ada di belakang kan. Betul. Lu masukin di depan, lu gedein, gitu kan. Sesimpel itu. Lu taruh di depan, di paling depan, lu gedein. Nah, lu masukin A, B, C, D-nya. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi memang mungkin kalau di Indonesia implikasinya jauh lebih besar, karena di Indonesia industri sangat besar. Gede, ya. Sangat besar. Untuk mengubah dari itu aja untuk nge-recall produk, untuk mengganti semua packaging, jadi itu aja sebenarnya cost kan. Terus belum lagi kalau mereka di grade D atau C, mereka akan dapat resisten untuk orang beli. Betul. Mungkin itu bakal ada resisten dari industri. Udah pasti. Tapi gua rasa itu yang harus dilakukan.
which is bahkan pemerintah Malaysia pun kemarin mungkin kayak bulan lalu ya itu juga udah ngomong bahwa mereka akan mencoba untuk menerapkan hal yang sama seperti di Singapura. Gua rasa sebenarnya di Indonesia itu tinggal masalah waktu doang sih. Kapan akan dilakukannya gitu. Iya. Dan maksudnya ini juga salah satu tadi Bro ngomong ya. Maksudnya ini implikasinya besar kenapa? Karena gue tinggalnya di desa, Bro. Jadi gue 50% tinggal itu gue di Kabupaten Karo di kebunnya kita itu ya sekitar 3 jam dari mana itu desa, betul-betul village. It's a village dengan 300-400 kakak lah. Sedikit ya. Maksudnya itu village. Jadi yang gue ngeliat pun di pedesaan pun orang-orang yang obesitas dan diabetes itu meroket ya. Oh ya? Yes, itu yang orang nggak sadar. Jadi kan kita selalu punya pikiran bahwa orang-orang desa itu sehat, ya kan? Karena dia itu, gue kemarin beberapa waktu lalu baru ya tetangga gue datang. Ini tetangga gue itu petani kopi, tetangga sebelah ladangnya kita. Lahannya itu naik turun ya. Jadi mereka itu kalau mau manen kopi lah mau segala macam itu naik turun. Itu kerja fisik. Tapi begitu datang suami istri obesitas. Obesitas kenapa obesitas? Ya karena kita tawarin kopi aja. Gue tawarin kopinya kita kasih gula ya, menurut gue udah manis itu gulanya itu. Dia minta 2 shot dari gula itu. Jadi kan begitu itu kita tahu bahwa ini permasalahannya. Jadi makanya gue tawarin stetes stevia dulu. Jadi ya maksudnya alternatif itu banyak sih. Alternatif itu banyak. Jadi ya gue kasih ya ini permasalahannya dan itu betul-betul membuka mata gue. Jadi kalau gue bolak-balik dari desanya gue ke kota dan segala macam, ya gue ngelihat anak-anak pada obesitas, ibu-ibu rumah tangga obesitas. Terus kalau yang meninggal orang-orang yang meninggal di kampung itu semua komplikasi, yaitu komplikasi metabolik. Either itu udah pasti diabetes, diabetes lah, kena ginjalnya lah, kena jantungnya lah dan segala macam. Tapi itu bermula dari sugar. Contohnya kalau kita ke kampung pergi pesen aja kopi susu atau apa. Ini kopinya segini, susu kental manis itu setengah dari cupnya. Jadi kan dari situ kelihatan bahwa bukan karena kekurangan kerja fisik. Orang kan selalu berpikir bahwa that's true. Ya, that's true kan. Maksudnya lu makan aja nggak apa-apa, yang penting lu kerja fisik. Gue bilang petani kita kurang kerja fisik apa, men? Apa yang kurang? Apalagi yang di pedesaannya kita ya, itu kan dia gunung, itu naik turun gunung itu literally you go up and down the hill. Lu kurang kerja fisik apa? Tapi kenapa malahan obesitas dan diabetes itu rampant di situ? Then you gotta question it. Kita harus mempertanyakan itu kan. Itu juga actually gue bikin konten tuh baru banget. Gue baru November. Jadi dulu tuh sebelumnya gue bikin konten itu dari Instastory. Jadi cuma ke teman-teman doang. Nah di situ emang lebih intimate. Jadi orang banyak yang tanya jawab. Pertanyaan selalu sama. Fer, gue gimana? Gue mau olahraga apa? Gue mau kurus. That's the simplest. Menurut gue the simplest questionnya. Lu bukan olahraga yang lu harus perhatiin. Yang lu harus perhatiin tuh makan lu. Betul. Karena 80-90% itu dari makanan lu. Karena lu nggak bisa overwork your bad diet gitu. Jadi exactly. That's so true. Yes. Ya, lu nggak bisa overwork out your bad diet. Jadi lu mau olahraga kayak gimana pun, itu kalau makan lu isinya nasi padang, martabak, ya itu jadi fat aja. Iya. Jadi makanya yang lebih bener banget kayak orang tuh ngerasa kayak gue nge-gym buat kurus. No, lu nge-gym buat bikin muscle. Tapi lu buat kurus, buat ngurangin fat, lu harus dari makan. That's the point gitu. Jadi kayak gue kalau kayak gue mau mungkin kalau yang tahu kayak gue photoshoot atau apa, itu tuh yang gue lakuin tuh bukan olahraganya mah sama persis, makan yang gue ubah. Kayak makannya yang sebelumnya gue mungkin low carbs diet, kalau gue ada 1 bulan atau 1 bulan sebelum photoshoot pasti gue no carbs diet. Betul-betul lebih habis lagi ya. Habis carbs gue pasti nggak ada sama sekali. Not even fruits. Gue cuma paling makan sayur. Jadi maksudnya that's the point. Lu untuk ngubah body composition itu cuman tinggal masalah seberapa banyak carbs yang lu makan. That's as easy as it. Kalau cuman itu kan nggak sustainable ya. Even kayak gue yang udah ngelakuin lumayan lama itu nggak sustainable. Gue masih makan nasi. Gue masih makan nasi walaupun secara komposisi sangat sedikit dibandingin sama fat sama protein. Jadi kalau misalkan mungkin kayak orang Indonesia banyak yang suka makan mie kan, Indomie goreng. Itu Indomie goreng kayak biasa 1 nggak cukup, makanya 2 gitu kan. Nah menurut gua
jangan nambahin mie-nya, lu tambahin telurnya. Betul. Kayak gue makan Indo persis banget kemarin baru makan mie karena kan kita suka nonton Korea kan. Oh, iya. Gue kalau suka nonton Korea kan ada makan ramen pengen, gitu kan. Oh kayak pengen deh. Oh boleh lah gue juga makan ramen gitu. Cuman gue makan satu itu sedikit. Jadi gue telurnya bisa 4. Gue telurnya bisa 4 terus ada ati gitu. Ati sapi atau ati ayam. Jadi biar komposisinya itu proteinnya yang dominan, itunya sedikit ya. Karena gue pengen aja gitu. Yeah. Jadi maksudnya memang gue nggak mengharuskan kayak lu cut sama sekali. It's still okay. Karena ketika lu udah punya kontrol akan makan, lu udah tahu. Yeah. Oh ya, gue nggak perlu. Gue cuma perlu kayak rasanya doang. Oh ya, it's good gitu. Makanya gue bukan yang clean eating banget. Gue pernah ada fase untuk yang clean eating banget. Cuman it's not sustainable at all gitu. Gue yang makan dada ayam direbus, brokoli rebus, itu sampai gue at a point gue pernah ngejus dada ayam. Itu gue pernah at a point gue mau cuman itu karena gue dulu nggak punya pengetahuan akan itu. Ngerti. Karena gue nggak punya pengetahuan itu, gue cuma tahu kalau orang bodybuilding atau misal aktor mau persiapan buat shirtless, makanya seperti itu. Jadi gue cuma ngikutin bulan gitu. Cuma setelah belajar, ternyata lu nggak harus seperti itu. Yang masalah itu cuma di carbs-nya. Jadi you can just cut the carbs. Gitu. That's itu. Dan makanan utama itu harus dibuat enak sih. Jadi kan permasalahan, ya kan, maksudnya permasalahan orang adalah kita karena udah punya persepsi bahwa makanan yang sehat itu gak enak, jadi lu bikin tuh hambarnya minta ampun. Kayak lu gak pakai bumbu, lu gak pakai. Kalau bagi gua justru itu gua takut ya. Justru makanan utama itu harus dibuat enak. Jadi kita itu gak ngejar yang snack gak jelas itu kan. Itu orang kalau ngelihat gue banyak yang bilang kayak lu mungkin comes from a very healthy family gitu. Actually malah sebaliknya. Gue comes from a very unhealthy family. Bokap gue bahkan diagnosed cancer. Karena dia ngerokok terus. Jadi family itu kayak makan itu bukan sesuatu yang harus enak dan sehat. Yang penting kenyang. That's a very simple masalah. Kalau orang tua dua-duanya working kerja kan. Jadi di rumah yang ada bantuin masak, yang penting kenyang gitu. Nah, setelah gue punya keluarga sendiri, gue punya mindset yang berbeda bahwa makan enak itu harus di rumah. Makan enak dan sehat itu harus di rumah. Gue kalau pas lagi di rumah, makanya kalau misalkan lihat ya di GoFood atau Shopee Food itu gue hampir nggak pernah. Jadi karena gue kalau di rumah harus makan di rumah, nggak boleh beli dari luar. Itu wajib. Kalaupun cuma tinggal ada telur, gue makan telur. That's one. Cuman makanya yang paling gampang untuk orang yang mau pindah ke coba hidup sehat, bersihin semua kulkas, ganti semua pakai whole foods yang ada. Kalau lu berani bayar makan keluar 100.000, 80.000, lu kumpulin semua, lu masukin jadi raw ingredients, mau itu salmon, mau itu daging sapi, mau itu ati sapi, ataupun dada ayam, you can afford it gitu. Dan itu secara nominal mungkin nggak beda jauh, tapi you have a very high quality food. Bahkan lebih murah. Iya, bahkan lebih murah gitu. Jadi maksudnya gue kayak sama istri ya, kalau misalkan kita di rumah, kita mau makan enak, pikirannya pertama apa? Yaudah, kita makan salmon deh gitu. Kita pan fry salmon, atau kita mau ada steak ya kita makan steak gitu. As simple as that. Jadi makan enak itu harus di rumah. Jadi ketika kita makan di rumah enak, itu kita nggak berpikir untuk beli keluar atau pergi makan keluar. Jadi gue akan makan yang mungkin istilahnya nggak kejaga ya. Itu cuma ketika gue lagi jalan-jalan atau emang gue lagi di luar bareng-bareng teman. Tapi kalau most of the time mungkin 80-90% makan gue itu pasti di rumah. As simple as that. Jadi yang paling gampang itu adalah mulai start dari rumah gitu. Kalau gue boleh cerita itu dari situ sebenarnya kayak istri gue dulu awalnya makan tuh bukannya makan sehat. Itu gue awal sendiri. Gue mulai berubah, jaga pola makan, jaga itu sebelum gue married. Setelah gue married ya gue memaksakan hal itu gitu.
itu akan perlu waktu yang lama. Tapi dengan kita ngerubah mulai dari kulkas, itu tuh akan jauh lebih mudah. Kalau dulu yang biasanya dia Shopee Food itu setiap hari, sekarang hampir sama kayak gue. Mungkin ada kayak sesekali pengen makan lu, it's okay gitu, menurut gue it's okay gitu. Jadi itu sih paling pentingnya. Kayak start from the smallest thing, which is yang start dari makan sehari di rumah. Yap. Oh man, thank you so much bro. Semoga bagi teman-teman yang nonton bisa mendapat manfaat. Intinya adalah, nomor satu yang tadi kita bahas adalah masalah sugar sih intinya. Jadi teman-teman harus aware. Bahkan seperti yang bro ngomong, bahkan dia tuh jus sayur ya. Sayur. Maksudnya it makes a lot of difference. Jadi kita aware aja soal apa yang kita konsumsi. That's nomor satu. Terus yang kedua, carbs. Permasalahan carbs. Jadi kan orang selalu bilang gimana cara gua olahraga kenceng lah apa segala macam, tapi kalau begitu kita tidak kontrol asupan karbohidrat yang kita konsumsi, itu bakalan susah, karena itulah salah satu inducer, karena lu bakalan insulin spike dan segala macam, itu yang bikin lu nyimpen lemak, malahan bukan membakar lemak. Terus yang ketiga, makan enak itu harus dari rumah. Jadi kan begitu kita pastiin makanan utama kita itu enak, kita itu tidak akan bakalan nyari-nyari yang sampah-sampah di luar kan. Yeah. Itu maksudnya as simple as that sih. Ya, ada yang mau tambahin sebelum kita tutup? Sebenarnya mungkin kalau misalkan untuk mengkonklude yang topik yang tadi yang jus Coca-Cola jus Coca-Cola. Gue lebih berharap kayak viewer itu gue bisa menjelaskan secara common sense, mungkin secara perumpamaan atau comparison atau cerita gitu, pengalaman. Tapi menurut gue viewer itu harus mulai kita coba untuk lebih kritis. Exactly, yes. Kritis. Yeah. Kita boleh dapat informasi, tapi kita pilih-pilih lagi, kita cari tahu lebih lanjut untuk tahu mana yang benar, mana yang hoax. Itu as simple as that. Dan ini maksudnya gue demen kenapa gue selalu ngundang ya bro. Maksudnya gue sebisa mungkin ngundang dari yang nggak punya background soal medical background dan health. Kenapa? Karena menurut gue itu pengalaman pribadinya bro, pengalaman pribadi teman-teman itu justru itulah real data. Itu data yang sebenarnya. Jadi kan kita selalu berpikir I'm a public scientist. Gue selalu melihat dari sisi data kita kan, gue sayang maksudnya kita ngeliat paper dan segala macam. Tapi kita harus tahu yang mana yang benar adalah begitu kita ngelihat begitu banyak. Ingat teman-teman, scientist itu adalah orang itu juga punya sekali conflict of interest. Jadi semua itu punya conflict of interest. Jadi gue selalu ngelihat kayak begini. Begitu kita punya data-data satu pro dan satu con, gue coba aja di kehidupan gue. Begitu gue tahu yang mana dan gue tahu langsung yang mana yang benar, yang mana yang enggak. Ya, exactly. Sesimpel itu kan? Ya, sesimpel itu. Dia kayak gue sendiri gue eksperimental. Vegan diet apa? Ya gue cobain. Mau water fasting gue cobain. Gue cobain ke diri gue sendiri. Rasain apa yang gue rasain. Oke, this good, it's not good gitu. As simple as that. Ya, jadi teman-teman jangan terintimidasi karena banyak orang yang terintimidasi soal gue nggak punya background ini. Simple man. Lu kalau teman-teman punya permasalahan, just try it out. As simple as that. Gue tahu kesannya itu mengerikan karena lu gak tahu, tapi mau tidak mau kita harus tahu. Iya kan? Mau tidak mau kita harus tahu sendiri ke badan kita itu efeknya kayak gimana. Kalau enggak, it's all BS. Itu cuma kayak halu aja. Oke teman-teman, semoga bermanfaat.